Di sini saya akan menjelaskan terkait materi birokrasi. Dalam bahasa Inggris, pengertian birokrasi dapat dikatakan sebagai civil service, public service, atau public administration. Maka, birokrasi merupakan suatu organisasi formal pada bidang kerja yang ada pada suatu instansi atau kantor pemerintahan. Karena itu, birokrasi dapat dipahami sebagai tipe organisasi yang melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan yang bersifat administratif yang melibatkan banyak orang dalam hal koordinasi secara sistematis satu dengan yang lainnya. Birokrasi pemerintah memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, atau fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi birokrasi pemerintahan, maka pelayanan publik merupakan syarat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja suatu pemerintah. Selanjutnya, karakteristik birokrasi. Ada beberapa konsep pikir para ahli telah menjelaskan dan memberikan tentang model birokrasi yang ideal dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi dalam birokrasi organisasi. Menurut Max Weber, fungsi-fungsi sebuah pemerintahan itu bisa dijalankan oleh serangkaian struktur-struktur yang disebutnya birokrasi, yang memiliki karakteristik ideal sebagai berikut. 1. Prinsip pembagian kerja. Dengan adanya prinsip ini, maka pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja yang memiliki spesialisasi pada setiap jabatan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan efektif. Kedua, struktur hierarkis, yaitu jabatan yang rendah berada di bawah pengawasan pimpinan yang memiliki jabatan tertinggi. Bagi para pejabat yang memiliki jabatan rendah wajib untuk membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang lebih tinggi. Ketiga, aturan dan prosedur. Setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada sistem peraturan yang telah ditetapkan. Keempat, prinsip netral. Prinsip netral ini menjelaskan bahwa pejabat dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan harus bisa netral atau tidak memihak dalam menilai kinerja dari bawahannya agar terciptanya organisasi yang produktif dan efisien. Kelima, penempatan didasarkan atas karir. Pada organisasi birokrasi, penempatan kerja bagi setiap pegawai harus sesuai dengan karir yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat meningkatkan loyalitas kerja kepada pegawai kepada organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Keenam, birokrasi murni. Pengalaman kerja pada birokrasi menunjukkan bahwa tipe dari birokrasi yang murni dibentuk dari organisasi. Dari segi teknis dilihat dari administrasi untuk dapat memenuhi efisiensi tertinggi dalam organisasi. Mekanisme para birokrasi berkembang sepenuhnya dilihat pada tingkat efisiensi organisasi tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip birokrasi. Prinsip-prinsip organisasi di dalam birokrasi yaitu 1. Prinsip organisasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa birokrasi sebagai perubahan di bidang kelembagaan harus diterapkan prinsip-prinsip organisasi yang baik dan dapat diimplementasikan dan dipahami dengan baik. Kedua, prinsip kejelasan misi. Birokrasi memiliki serangkaian tugas yang harus diutamakan dan dilaksanakan yang sifatnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, prinsip kejelasan fungsi. Prinsip ini merupakan rincian dari misi yang harus diemban pada birokrasi. Keempat,
prinsip kejelasan aktivitas. Yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi di sini adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Kelima, prinsip kesatuan arah. Prinsip ini adalah suatu kenyataan bahwa para birokrat sering terlibat dalam berbagai aktivitas, baik itu dalam birokrasi maupun di luar birokrasi. Keenam, prinsip kesatuan perintah. Setiap orang yang memiliki wewenang dalam jabatan pimpinan adalah orang yang berhak memberikan perintah pada bawahannya, baik dalam bentuk larangan.